Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kalau alat yang sama yang bikin punggung kita pegel seharian, itu ternyata alat yang sama yang lagi menyelamatkan nyawa orang di ruang operasi? Nah, ini dia paradoks luar biasa yang bakal kita bongkar hari ini. Gimana caranya komputer bisa merusak, sekaligus menyembuhkan tubuh kita? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang simpel banget tapi kena. Setelah seharian di depan laptop atau komputer, pernah ngerasa punggung pegal, leher kaku, atau mata rasanya kering dan capek banget? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Mari kita masuk ke bagian pertama. Sesuatu yang kita semua alami, rutinitas digital. Kita bakal lihat gimana jam-jam panjang di depan layar itu, ya ninggalin jejak yang nggak kelihatan. Tapi rasanya itu loh, nyata banget di badan kita. Daftar keluhan ini kayaknya familiar banget ya. Nyeri punggung, mata kering, pergelangan tangan sakit. Semua ini akarnya cuma satu. Tubuh kita itu emang nggak dirancang buat duduk diam di satu posisi sambil melototin layar selama 8 jam nonstop. Ini bukan cuma soal nggak nyaman loh. Ini beneran beban fisik yang pelan-pelan bikin fokus dan produktivitas kita anjlok. Tapi ada kabar baiknya nih. Sebenarnya yang salah itu bukan komputernya, tapi cara kita pakainya. Artinya apa? Artinya solusinya ada di tangan kita sendiri. Dan kuncinya itu ada di satu kata, ergonomi. Oke, sekarang kita ngomongin solusinya. Ergonomi itu bukan berarti harus beli kursi atau meja mahal kok. Intinya adalah tentang penyesuaian kecil yang cerdas di area kerja kita yang dampaknya bisa gede banget buat kesehatan. Jadi, apa sih ergonomi itu? Gampangnya gini deh, daripada badan kita yang dipaksa nyesuain sama meja dan kursi, ergonomi itu justru ilmu yang membengkokkan meja dan kursi biar pas sama badan kita. Tujuannya simpel banget, supaya kita kerja lebih nyaman, efisien, dan yang paling penting, tetap sehat. Nah, ini dia beberapa langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Pastiin punggung tegak, layar monitor sejajar sama mata, dan keyboard cukup dekat biar siku bisa rileks. Dan ini yang paling sering kita lupakan. Jangan lupa ambil jeda. Berdiri sebentar, jalan-jalan dikit, kasih kesempatan badan buat istirahat. Khusus buat mata, ada satu aturan sakti yang bisa nyelamatin kita dari kelelahan dan kuncinya ada di angka ini, 20. Aturan ini namanya 20-20-20. Bagian pertamanya adalah setiap 20 menit kamu kerja di depan layar, kamu harus berhenti sejenak, terus coba deh lihat objek yang jaraknya jauh paling nggak 20 kaki atau sekitar 6 meteran. Ini ngasih kesempatan otot mata kita buat rileks sejenak. Dan tatap objek itu paling nggak selama 20 detik. Udah, gitu aja. Aturan 20-20-20. Kebiasaan kecil yang efeknya luar biasa buat ngelawan mata lelah karena kelamaan natap layar. Oke, nah disinilah ceritanya jadi menarik banget. Di saat kita sibuk benerin posisi duduk biar nggak pegel-pegel, komputer yang sama ternyata lagi dipakai buat melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia kedokteran. Yuk kita lihat sisi lain dari koin ini. Sekarang kita balik medalinya. Kita pindah dari dunia pegal linu ke dunia di mana komputer yang sama justru jadi pahlawan penyelamat nyawa. Inilah revolusi digital di dunia kesehatan. Ini udah bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah loh. Di tangan para dokter, komputer itu udah jadi semacam perkakas super canggih. Ada AI yang bisa bantu diagnosis, lengan robot yang presisinya tinggi buat operasi, sampai algoritma yang bisa merancang obat khusus buat DNA kita. Ini benar-benar mengubah wajah dunia kedokteran. Coba bayangin deh, ada AI yang bisa memindai hasil röntgen dan nemuin tanda-tanda awal kanker yang super kecil, yang mungkin aja kelewat sama mata ahli radiologi paling jago sekalipun. Ini bukan soal gantiin dokter ya, tapi lebih kayak ngasih mereka kacamata super buat deteksi penyakit jauh lebih awal. Terus ada lagi yang namanya robot bedah. Bayangin seorang ahli bedah megang kendali, tapi yang bergerak itu lengan robot dengan presisi setingkat mikroskop. Sesuatu yang mustahil dicapai tangan manusia. Hasilnya, sayatan yang jauh lebih kecil, operasi lebih aman, dan pasien bisa pulih jauh lebih cepat. Keren banget kan? Dan ini nih yang mungkin paling personal. Komputer sekarang bisa menganalisis kode genetik atau DNA kita, lalu bantu merancang obat yang benar-benar dibikin khusus buat tubuh kita. Jadi penyakitnya itu diserang langsung di tingkat genetik. Bisa dibilang, inilah masa depan dunia pengobatan. Tapi ya namanya juga kemajuan teknologi yang super pesat, pasti ada tantangan barunya. Sekarang kita lihat gambaran yang lebih seimbang. Ada janji-janji manis, tapi ada juga risiko-risiko yang perlu kita waspadai dari teknologi kesehatan digital ini.
Nah, ini dia dilema utamanya. Di satu sisi, janjinya itu luar biasa, diagnosis makin akurat, pengobatan makin efektif. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang ngintai. Gimana kalau data kesehatan kita bocor? Gimana kalau biayanya mahal banget dan bikin kesenjangan? Dan yang paling bikin deg-degan, gimana kalau algoritmanya salah? Yuk, kita bedah 3 tantangan utamanya. Pertama, keamanan data. Gimana caranya kita melindungi informasi medis kita yang paling pribadi dari para peretas? Kedua, biaya. Gimana caranya kita mastiin teknologi canggih ini bisa dinikmati semua orang, bukan cuma yang kaya aja? Dan ketiga, soal etika dan tanggung jawab. Kalau AI salah diagnosis, siapa yang disalahin? Ini pertanyaan-pertanyaan super besar yang jawabannya harus kita cari bareng-bareng. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Ketika teknologi udah makin nyatu sama tubuh kita, terutama buat urusan kesehatan, tanggung jawab itu sebenarnya ada di tangan siapa? Apakah di tangan kita sebagai pengguna yang harus jaga postur, di tangan dokter yang pakai teknologinya, atau di tangan algoritma yang ngasih rekomendasi? Ini dia nih, dilema utama di era tubuh digital kita.